Kalau kita mau malaikat rahmat masuk, jangan ada foto. Bersih kamar kita para jamaah. Pokoknya kalau ada gambar makhluk bernyawa, tidak akan masuk malaikat rahmat. Dan justru yang akan masuk jin dan syaitan. Di antara poin paling Wahabi, mereka mengharamkan foto, mengharamkan memajang foto atau meletakkan foto di dinding. Sedangkan ustadz-ustadz Wahabi ini syuting atau melakukan rekaman di depan kamera dan kemudian videonya disebar di YouTube, di media sosial. Nah, bayangkan masyarakat yang menonton video mereka, video ustadz Wahabi di dalam rumah masyarakat. Berarti haram. Berarti malaikat tidak masuk ke dalam rumah mereka karena masyarakat melihat video Ustadz Wahabi yang berupa gambar bergerak. Jadi fatwa Wahabi yang mengharamkan foto, mengharamkan gambar, mengharamkan meletakkan foto di dinding, memajang foto, itu adalah fatwa yang konyol karena ternyata para Ustadz Wahabi itu rekaman di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernyataan atau fatwa dari Ustadz Mizan Qudsi Al-Wahabi. Dia ini mengatakan bahwa memajang foto itu haram. Bahkan kalau kita mendengarkan dari pidato-pidato para Ustadz Wahabi, mereka mengatakan bahwa foto itu bisa mendekatkan kita kepada syirik. Bahkan bisa dikatakan memajang foto, baik itu foto ulama, terlebih foto ulama, foto para wali, foto para habaib, bisa dituduh oleh mereka sebagai perbuatan syirik. Kata para Wahabi, Ustadz Wahabi, mereka mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada fotonya, ada gambarnya, maka tidak akan didekati oleh para malaikat rahmat. Tapi konyolnya para Ustadz Wahabi, para da'i Wahabi, termasuk Ustadz Mizan Qudsiyah ini, dia berdiri di depan kamera, merekam kajiannya, dan kemudian kajiannya diupload di YouTube. Nah, kira-kira ketika ada masyarakat yang melihat videonya di dalam rumah, kira-kira ada malaikat rahmat yang masuk apa tidak? Di situ kan melebihi gambar itu. Bukan hanya gambar tetapi juga video yang bergerak dan melebihi dari sekedar surah, dari sekedar gambar. Maka menurut kami hal tersebut itu tidak sesuai apa yang dikatakan oleh para dai Wahabi, oleh Ustadz Wahabi dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Artinya perkataan dan perbuatan kontradiktif. Memang ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa surah itu tidak boleh, artinya haram, atau bahwa gambar ketika ada di dalam rumah maka tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, innal malaikatah, bahwa sungguhnya malaikat la tadkhulu, malaikat tidak masuk baitan kepada sebuah rumah, fihi, yang di dalam rumah tersebut suratun, ada sebuah gambar. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Ubaidillah bin Abdullah annahu dakhala ala Abi Thalhah Al-Ansari al-hadits. Artinya diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung kepada Abu Thalhah al-Ansari untuk menjenguknya. Di sana terdapat Sahal bin Hunayf. Lalu Abu Thalhah memerintahkan seseorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya. Melihat hal tersebut, Sahal bertanya, "Kenapa engkau melepasnya?" Sebab pada tikar itu terdapat gambar dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar, seperti halnya yang engkau tahu, jawab Abu Thalhah. Lalu Sahal menyanggah, bukankah Rasulullah SAW mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian? Iya memang, tapi melepaskan tikar lebih menenteramkan hatiku.
ungkap Abu Thalha. Kalau kita pahami, hadis yang pertama menjelaskan bahwa semua jenis gambar, semua jenis foto itu dilarang, atau malaikat rahmat tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar apa saja. Jenis gambar, pokoknya jenis gambar. Tetapi hadis yang kedua mengatakan gambar yang ada di baju itu tidak masalah, dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dari dua hadis ini kemudian muncullah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, pendapat yang disepakati, ini pendapat yang sepakat antara para ulama, foto yang diharamkan itu seperti apa? Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, foto yang diharamkan yang disepakati oleh para ulama itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama berupa gambar manusia atau hewan. Yang kedua syaratnya bentuknya sempurna sehingga bisa hidup. Kalau misalnya bentuknya tidak sempurna yang menyebabkan dia tidak bisa hidup, misalnya lehernya patah atau kepalanya enggak ada atau perutnya bolong atau dadanya bolong, ini kan andaikan dia hewan yang masih hewan beneran atau orang beneran, maka tidak bisa hidup. Maka hal seperti ini tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang kedua, badan dari hewan tersebut atau dari manusia tersebut sempurna sekiranya andaikan dia hewan beneran atau manusia beneran, dia bisa hidup. Yang ketiga, berada di tempat yang diagungkan atau yang dimuliakan. Yang keempat, terdapat bayangan. Maksudnya gambar ini kalau misalnya ada matahari, ada lampu, maka menimbulkan bayangan. Anggaplah gambar ini berupa seperti patung, ya, berupa seperti boneka dan seterusnya, maka memenuhi syarat yang keempat. Syarat yang kelima, bukan mainan anak-anak, baik itu mainan anak perempuan atau mainan anak laki-laki. Jadi gambar atau foto yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya harus memenuhi 5 syarat tadi. Kalau misalnya satu syarat tidak ada, berarti ulama tidak sepakat atau ulama berbeda pendapat tentang keharamannya. Misalnya ada gambar, ya, ada gambar manusia, bentuknya sempurna, terus berada di tempat yang diagungkan, terus terdapat bayangan, tetapi mainan anak-anak, nah, berarti itu tidak memenuhi syarat untuk disepakati keharamannya. Artinya ada ulama yang memperbolehkan. Atau ada gambar manusia atau ada gambar hewan, bentuknya sempurna, berada di tempat yang diagungkan atau dimuliakan, dan bukan mainan anak-anak, tetapi tidak terdapat bayangan, hanya gambar saja bukan patung. Itu juga ada ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. Keterangan tentang pendapat Sayyid Muhammad Al-Maliki ini bisa kita lihat di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail li Sayyid Muhammad Al-Maliki halaman 213. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan tentang rincian perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keharaman gambar atau keharaman surah. Beliau mengatakan begini di dalam kitab yang mensyarahi Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Hasilu ma fi ittikhadis suwar, kesimpulan hukum di dalam menyimpan foto atau menyimpan gambar, annaha in kanat dzat ajsam haruma bil ijma. Jika foto atau gambar itu memiliki jisim, maka haram secara ijma. Wa in kanat raqman fi thawbin, apabila gambar itu berupa tulisan saja, fa arba'ah aqwal, maka ada 4 pendapat. Al-awwal, yang pertama, yajuzu mutlaqan, boleh secara mutlak, amalan bihaditsin illa raqman fi thawb, karena mengamalkan hadis yang berbunyi illa raqman fi thawb, kecuali tulisan atau gambar lukisan di baju. Asal yang kedua, alman mutlaqan, dicegah atau dilarang secara mutlak, amalan bil umum, karena mengamalkan dengan keumuman hadis. Asalis yang ketiga, ingkanat as-surah baqiyah bil hay'ah qaimah asyakal,
Jika fotonya atau gambarnya itu termasuk sempurna, memiliki bentuk, maka harumah, maka batal. Tetapi wa in kanat maktu atar ro'sih au tafarraqatul ajza jaza. Apabila hewannya atau gambarnya itu kepalanya terputus atau badannya itu terpotong-potong, maka boleh. Qala wa hadha wal asah, dan ini yang paling benar, yang paling asah. Arabi yang keempat, ingkanat mimma yumtahan jaza. Apabila gambarnya itu sesuatu yang termasuk sesuatu yang dihinakan, maka boleh. Wa illa lam yajuz, jika tidak maka tidak boleh. Wastusniyah min dzalika laqbul banat, dan dikecualikan dari semua itu adalah permainan anak-anak. Sebenarnya rincian dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mirip dengan rincian yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Intinya, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa foto atau gambar itu tidak serta-merta diharamkan ya ketika membaca beberapa hadis tentang gambar atau tentang foto. Jadi para ulama itu berbeda pendapat, sehingga kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau memenuhi 5 syarat itu baru disepakati keharamannya. Tetapi kalau tidak memenuhi 5 syarat yang sudah kami jelaskan tadi, itu berarti ulama tidak sepakat tentang keharamannya. Artinya apa? Artinya pasti ada ulama yang memperbolehkan. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama dengan ustadz-ustadz Wahabi yang langsung memvonis foto haram, foto syirik, memajang foto haram, memajang foto syirik, memajang foto tidak didekati oleh malaikat rahmat dan seterusnya. Tetapi mereka sendiri berfoto, mereka sendiri merekam kajiannya, mereka sendiri berdiri di depan kamera. Nah, kalau misalnya dimutlakkan, pokoknya kalau foto gambar haram tidak didekati oleh para malaikat, bagaimana dengan masyarakat yang menyetel video mereka, video Wahabi? Apakah akan masuk malaikat rahmat ke dalam rumah mereka? Atau apakah mereka tidak melakukan keharaman dengan menyetel video ustadz Wahabi yang sedang kajian? Nah, ini juga Wahabi perlu mikir, ustadz Wahabi perlu mikir, biar pendapat dan perilakunya itu tidak bertentangan.